Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pejuang-pejuang? Subscribe to my channel. Semoga harimu bahagia selalu ya. BTW, pernah nggak kalian merasakan dunianya pendidikan? Oh yes. Om pernah loh merasakan menjadi mahasiswa di zaman Presiden SBY. Tapi kita bukan ngomongin politik loh. Jadi mahasiswa itu enak sebenarnya. Om ingat ya waktu itu ya, ke kampus cuma bermodalkan pena dengan kertas. Tapi di saat dosen udah memperhatikan dan kita mulai jenuh dengan pelajaran, kertas tersebut bisa untuk menutupin muka bisa lagi mau pengen tidur. Kuliah itu zaman kebebasan loh. Ya, baju bebas, rapi, pakai lepis, kemeja. Tapi nggak boleh juga loh bebas-bebasnya kalau nggak pakai baju. Minimal ya kaos kemeja oblong lah. Dan dosen itu paling benci loh dengan mahasiswa atau mahasiswi yang kuliah hanya menggunakan baju kaos. Tapi ya ada sih kesalnya di saat kita kuliah itu ya. Kesalnya ya kita udah duduk nih lama nunggu dosen di ruangan, udah rapi, udah bersih ya, walau kadang ya kesiangan lah, nggak mandi lah ke kampus itu. Dan begitu dosen yang udah datang, dosennya cuma ngasih materi loh. Materinya apa? Cuma kita disuruh fotokopian aja kok. Dan ya jujur ya Pak, Bu, dosen, kami itu mahasiswa butuh loh belayan ilmu, bukan belayan dari kertas fotokopian tersebut. Dan di saat kita ketemu nih dosen yang kasih mata kuliah melalui fotokopian itu, begitu semesteran itu waduh ada plus minusnya loh. Minusnya kita bingung nih mau jawab materi soalnya apa dari ujian tersebut. Plusnya boleh open book, silakan, tapi jawaban dari ujian tersebut tidak ada di dalam open book itu. Ya percuma Pak, Bu, kami open book capek-capek mikir kami ini pakai logika jawabannya. Tapi ada loh di saat kuliah kita, ini ajaran sesat dari kakak tingkat sebenarnya ya, ini kita bicarakan aja lah di saat ini. Tempat duduk menentukan IP. Pertama kali Om bingung loh. Bingungnya ya mau gimana ya tempat duduk menentukan IP ini. Rupanya di saat tempat duduk menentukan IP itu didapat paling pojok di belakang sudut. Apalagi di depannya itu mahasiswanya badannya gede. Nah itu bisa menutupin aksinya itu loh. Dan modusnya adalah kertas fotokopian atau kepekan. Jadi ditulis kecil-kecil di dalam kertas. Nah terus seperti jimat lah itu ya, kecil. Nah jadi dibaca. Jadi bacanya itu perlu fokus. Mungkin lebih kacamata plus 3 lah mungkin ya. Karena ajaran tersesat tersebut ya, Om berpikir akhirnya, kalau nulis kecil-kecil capek itu loh. Gimana caranya 10 kali pertemuan, 10 kali lembar kertas itu dijadikan satu kertas. Jadi Om berpikirlah saat itu ya, ada nih kenalan teman buka fotokopi. Jadi datanglah Om ke sana ya, Bang, ya
Boleh minta tolong bang? Apa? Si abang pasti nanya, ini anak niatnya udah jelek, kelihatan dari mukanya. Ya om jawab aja sih, bang, saya kesini bang, mau minta tolong bang, bisa nggak bang? Catatan saya ini dikecilkan. Abang yang jawab nih, boleh. Alhamdulillah, saya jawab ya. Nah, si abang lagi jawab lagi nih, tapi nanti kamu bantu saya ya nyuci piring di belakang. Aduh, mau gimana lagi ya, demi IP apapun dilakukan, asal bisa difotokopi kecil, yang penting sukses. Tapi cara ini nggak usah ditiru ya sebenarnya, ini adalah ajaran sesat. Dan mahasiswa itu memang harus kreatif. Ya cukup sekian dan terima kasih, kita belajar kreatif, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.